Assalamualaikum, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya dengan Tika Ayungsi dari kelas karyawan 2D Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya kepingin sedikit ulas mengenai lingkungan dan budaya organisasi yang diampu oleh Bapak Hafidh Hasan selaku dosen dan juga Kaprodi dari Manajemen Pendidikan Islam. Teman-teman, sedikit ulas mengenai lingkungan dan budaya organisasi ya. Jadi di mana budaya organisasi ataupun lingkungan organisasi itu kan pasti gak jauh-jauh ya dari yang namanya super leader, dari yang namanya super team gitu ya. Jadi sedikit pengertian di mana dari lingkungan organisasi dulu ya. Di sini dari lingkungan organisasi di mana juga kalian tahu semua faktor baik di dalamnya itu meliputi ruang eksternal dan juga internal, meliputi dari pengaruh luar dan juga pengaruh dalam sendiri. Nah, di sini yang mempengaruhi keseluruhan dari suatu organisasi sendiri gitu. Nah, sebelum lanjut, mungkin teman-teman tahu ya ketika memang ngomongin organisasi ataupun suatu institusi begitu, nggak jauh-jauh kok yang dari namanya, dimana ada seorang pemimpin memberi arahan, dimana juga seorang manajer ataupun manajemen itu memberikan support dan juga bagaimana mengawal pegawainya gitu. Nah, mungkin di sini pengertian dari budaya organisasi sendiri adalah sebuah sistem makna yang dianut bersama oleh para anggota dengan membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi yang lain. Nah, mungkin sistem makna sendiri ini bersama dengan sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi tersebut loh. Nah, selanjutnya bagaimana sih pentingnya budaya organisasi sendiri gitu. Nah, di sini kami dapat uraikan bahwasanya ada 5 step. Yang pertama, step terkait dengan nilai-nilai bisnis menetapkan norma-norma perilaku staf. Jadi gimana sih seorang pemimpin ini mengajari stafnya dengan pelayanan yang baik, dengan bagaimana dari staf tersebut nanti bisa sama-sama mengarahkan begitu. Nah, yang kedua, budaya menentukan cara manajer dan karyawan perusahaan memperlakukan satu sama lain. Jadi bagaimana sih seorang manajer itu baik kepada bawahannya, begitu juga seorang bawahan itu bagaimana dengan manajer tersebut. Dimana yang ketiga itu ada budaya organisasi yang khas dapat mendukung citra merek bisnis berhubungan dengan pelanggan. Jadi teman-teman harus tahu juga bahwasanya citra merek itu mendukung, dalam arti budaya dalam suatu organisasi itu pasti sudah ada budaya yang memang dibentuk dalam organisasi tersebut. Yang keempat ada budaya budaya tidak hanya menentukan bagaimana keputusan dibuat, tetapi juga jenis keputusan strategis yang diambil. Jadi bagaimana sih menerapkan keputusan yang memang sudah dievaluasi sebelumnya, dan juga bagaimana sih kita menyikapi dalam arti keputusan yang harus baik gitu. Yang selanjutnya itu ada budaya organisasi telah jelas terkait dengan kinerja ekonomi dan keberhasilan jangka panjang organisasi sendiri. Jadi suatu budaya itu pasti akan mempengaruhi baik dari jangka atau panjang waktu yang nanti akan berjalan sendiri. Di sini ada beberapa model budaya organisasi. Yang pertama, jarak kekuasaan. Teman-teman, jarak kekuasaan ini harus juga diatur, bahwasanya tidak semata-mata itu harus menyuruh bawahannya. Ada nggak sih pemimpin yang mengarahkan, mencontohkan, tapi kalau hanya menyuruhkan, kadang kita kayak bingung ya, harus gimana, harus seperti apa begitu. Yang kedua, bahas sedikit tentang collectivity dan juga individualistik. Nah, di sini kan teman-teman pasti sedikit tahu lah ya mengenai pembahasan itu gitu. Mungkin kalau dari model budaya organisasi sendiri, bagaimana sih membangun budaya tersebut gitu. Yang ketiga, penghindaran ketidakpastian tinggi dan rendah. Jadi harus dipastikan nih bahwasanya kita ini mengikuti suatu organisasi, pasti nggak sih ke depannya gitu, baik nggak sih untuk siklusnya begitu. Yang keempat, maskulinitas dan feminitas. Jadi bagaimana kita
dalam arti mengatur itu pas atau tidak loh buat diri kita juga, terutama karena di dalam suatu organisasi kita bahas juga terkait dengan hak dan kewajiban. Betul? Ketika kita membahas sedikit mengenai kewajiban kita, bahwasanya kita sudah melakukan, tapi kan kadang haknya tidak diberikan sesuai dengan yang sudah kita tentukan di awal, begitu. Yang selanjutnya orientasi jangka panjang dan jangka pendek, dan juga yang terakhir ini versus menahan diri. Jadi teman-teman harus tahu bahwasanya batasan-batasan kita ketika memang nanti terjun dalam suatu organisasi ataupun perusahaan, harus tahu nanti terkait dengan kedepannya ini faktornya apa saja sih yang memang mempengaruhi gitu. Apakah memang dari seorang tim itu bisa untuk diajak kerjasama atau tidak gitu. Karena yang namanya manajemen kepemimpinan teman-teman, apalagi dalam budaya organisasi sendiri, bahwasanya teman-teman harus perhatikan satu hal. Seorang tim itu adalah manusia yang bermartabat. Karena seorang tim adalah aset, bukan sekedar alat. Dan dimana mereka, seorang tim juga itu membutuhkan beberapa faktor loh. Yang pertama, pastinya adanya perhatian. Bagaimana sih memberikan dalam arti dampak baik untuk tim kita sendiri gitu. Yang kedua, keadilan. Di sini faktor adil itu gimana sih? Apakah adil itu semua harus dapat sama? Kan tidak ya. Dalam arti faktor adil sendiri bagaimana menerapkan dengan siapa juga. Yang ketiga, kejujuran. Yang keempat, kesejahteraan. Yang kelima, kehangatan dalam bergaul. Bagaimana sih, ataukah seorang tim atau leader itu harus menyalahkan bawahannya terus begitu, harus menuntut terus, kan tidak ya. Nah, yang dimana juga selanjutnya kepercayaan dan aktualisasi diri. Yang selanjutnya tinggalkan dimana seorang tim ini ketika memang rasa memilikinya sudah tidak ada, pasti dia akan merasa dimana dia ditinggalkan, ataupun bisa jadi dia juga akan sering dicurigai. Nah, yang terakhir ini seorang tim tuh harus tahu bahwasanya jangan dalam arti langsung dalam ngejudge gitu, dalam arti dimana dalam perilaku seorang tim itu tidak boleh yang pertama itu melabeli suatu leader ya, ini ya, suatu leader ngomong ke timnya bahwasanya bahwa dimana tim sendiri itu diberi label bodoh, malas, dan tidak bertanggung jawab. Karena yang namanya seorang leader itu pasti tahu bahwasanya bagaimana sih timnya ini berada di mana sih, dalam arti apakah timnya ini berada di faktor lagi belajar, atau memang sedang mencari hasil, atau sudah bisa berkontribusi, atau baru bisa berkolaborasi nih gitu. Selanjutnya perilaku kepemimpinan juga berarah ya teman-teman ya, karena yang namanya kepemimpinan dimana ada orientasinya pada tugas, dimana berorientasi juga pada tim kan tadi kan saya sempat ulas ya bahwasanya manusia yang bermartabat, dan juga seorang tim ini adalah aset bukan alat. Nah, mungkin lanjut, di sini ada model budaya organisasi yang sempat tadi saya bahas, dimana juga budaya organisasi kan pasti ada dong, ada yang kepengen gitu bahwasanya suatu organisasi ini membentuk kualitas yang baik gitu. Nah, di sini ada budaya organisasi yang berkualitas. Bagaimana sih kita membentuk budaya organisasi ini lebih berkualitas lagi gitu. Tentunya budaya organisasi yang berkualitas akan menciptakan rasa memiliki dan keamanan bagi staf, baik tim, karena mereka merasa seolah-olah mereka adalah bagian dari bisnis atau usaha yang pada akhirnya dapat membantu meningkatkan kinerja tim serta meningkatkan motivasi diri. Jadi teman-teman harus tahu bahwasanya dalam budaya organisasi, agar menjadi budaya organisasi yang berkualitas sendiri, tentunya seorang tim itu harus ada rasa aman. Kalau seumpama kita masuk ke dalam perusahaan ataupun suatu organisasi, tapi kita di situ
malah terasanya terancam. Kan itu tidak menumbuhkan ya, dalam arti suatu budaya organisasi yang memang ingin ke latar belakang yang berkualitas, itu tentunya timnya harus merasa aman. Yang kedua, harus adanya rasa memiliki dalam sebuah organisasi itu sendiri. Contoh, ketika memang kita hanya menjalani saja dengan hari-hari yang penting kita jalan aja, itu kan juga suatu ibaratnya kayak kita buang-buang waktu juga. Tapi di sini harus bagaimana juga leadernya. Ketika memang leader ini bisa menempatkan, berarti suatu tim sendiri itu juga bisa menguasai. Nah, mungkin terkait dengan budaya organisasi yang berkualitas sendiri, ini sedikit bahas juga gitu mengenai bagaimana sih kepemimpinan yang otoriter gitu. Kepemimpinan yang otoriter, di mana teman-teman pasti tahu gitu. Pada dasarnya dia melibatkan kekuasaan tersebut gitu, didasarkan atas kekuasaan posisi dan pelaksanaan tugasnya, dimana putuskan langsung atau cari solusinya. Dimana kan resikonya dua ya tentunya. Pertama, dalam suatu organisasi ini resikonya ketika tidak berhasil, yang kedua pasti akan gagal. Nah, negatifnya sendiri tidak menerima pendapat dari orang lain. Nah, jadi kepemimpinan otoriter ini sendiri di mana suatu organisasi yang memang tidak kita duga. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman ya yang dari saya sampaikan. Kiranya cukup. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum. Matiin dong, minta bantu. Wey, penyimpanan. Itu batalkan terus di sini.